Halo guys, review setelah 1000 km lebih menggunakan Stargazer, sebulan lebih. Kita langsung saja cek dari bagian takometernya. Jadi untuk informasinya ini sangat lengkap. Ini salah satu mobil dengan informasi lengkap. Di sini bisa kita cek jika kita keluar jalur, ataupun di sini kita bisa tambahkan misal fitur untuk setir. Dia bisa berbelok sendiri mengikuti garis yang ada, pastinya harus ada garis. Ataupun bagian konsumsi rata-rata di sini sangat irit, jadi lumayan dibandingkan mobil sebelumnya. Di sini setelan penggunanya juga sangat lengkap. Kita bisa mati nyalakan segala macam sensor yang ada, tekanan ban nih TPNS, dan untuk iritan oke, lampu-lampu oke, dan seperti ini ada ambient light. Jadi untuk di kelasnya ini masih sangat langka memakai ambient light, memakai Android Auto dan Apple CarPlay sudah wireless, jadi sangat lengkap. Untuk musik, untuk suaranya bagus, sudah ada di video review sebelumnya, ada 6 speaker. Dan untuk bagian AC-nya, dan AC-nya orang-orang bertanya apakah lebih dingin dibandingkan mobil-mobil yang biasa dipakai, Avanza, Xenia, atau mobil yang buatan dari Daihatsu, Toyota, kan memang terbiasa, memang diakui mereka dingin. Dan di sini juga saya dingin, saya memakai selalu untuk suhu yang agak panas 35 derajat, saya memakai 26 derajat, ini sangat dingin. Dan saya mendapatkan satu hal, jika ingin lebih dingin bukan suhunya ternyata, karena suhu dia memakai sensor untuk mencapai di sini aja 35 derajat, mencapai sampai 20 derajat ini akan sulit, apalagi kita turunkan terus sampai 18 derajat, akan memaksa bagian AC kompresor lebih keras lagi kerjanya. Jadi saya menambahkan fan saja. Jadi menambahkan fan atau menyalakan bagian belakang untuk AC di belakang itu lebih efektif dibandingkan suhu yang dinyalakan. Oke, jadi itu satu keunggulan. Dan untuk saat di luar kota ini dia sangat berguna sekali fitur untuk plus minus. Jadi bisa kita tahan di gigi 1 sampai di gigi 7 di sini secara virtual pastinya. Ada drive mode, jadi drive mode kita bisa tekan, ada pilihannya. Dibandingkan tidak sama sekali, drive mode yang berguna jika membutuhkan tenaga lebih ataupun tidak. Dan ini untuk tanjakan atau turunan bisa jadi ada engine brake. Dan ini IVT ini saya sebelum memakai CVT yang memakai belt, jadi berasa rubber sekali. Jadi saat dia di gigi yang cepat rendah atau kecepatan tinggi satu saja, dan di sini dia memakai rantai lebih bertenaga di respon bawah, RPM bawah atau RPM yang tinggi dia lebih bertenaga lagi. Jadi ini salah satu kemajuan dibandingkan CVT. Lanjut lagi untuk storage-nya, storage sangat banyak sekali. Walaupun storage di sini kecil, saya bisa menaruh mangkok jika makan lagi di luar. Di sini ada storage lagi yang tersembunyi untuk bagian bawah konsol tengahnya. Konsol di sini jika tidak memakai wireless charging bisa taruh untuk barang lagi. Di bagian sampingnya taruh 3 botol. Di sini ada tempat penyimpanan lagi. Bagian samping sini penyimpanan lagi. Konsol tengah juga lengkap karena mobil ini lebih lebar dibandingkan LMPV pada umumnya. LMPV pada umumnya palingnya segini lebarnya, tapi ini lebarnya lebih dari 1 jengkal saya. Jadi ada konsol bagian tengahnya lagi, di bagian belakangnya juga banyak lagi penyimpanan yang lain. Itu salah satu keunggulannya, jadi sangat oke sekali. Untuk malam hari, lampunya saya bakal membuat video di malam hari, cahayanya terang, cukup oke. Di bagian ini yang sangat berguna juga bagi saya, karena saya memakai di hari pertama dan ternyata kehabisan bensin bukan rusak. Jadi dipakai selama ada masa pakainya, dia selama 3 tahun dipakai. Saya mendapatkan direct, semuanya gratis. Yang penting mobil memang ada kendala. Ya teman-teman, demikian untuk secara interior mobil ini, keunggulannya. Pemakaian sebulan lebih, 1000 km pertama ini saya sangat sulit sekali menemukan kelemahan. Untuk posisi duduknya juga sangat oke sekali. Saya tinggi 180 cm, saya bisa adjust. Jadi di sini saya adjust bisa maju mundur, atas bawah, dan posisi duduk saya jadinya tidak menengkuk sama sekali. Ini sangat nyaman. Untuk yang posisi duduknya tinggi, saya sudah mencoba LMPV lainnya yang sayangannya yang bisa teleskopik seperti Veloz. Bagian teleskopiknya ini tidak jauh, ini sangat jauh sekali tangan saya.
hampir tidak bisa menyentuh karena saya bisa menarik lebih dari 10 cm dibandingkan memakai Veloz ataupun expander. Expander pun saya masih kurang bisa menarik untuk bagian teleskopiknya. Oke, terima kasih teman nonton. Jika ada tambahan mengenai kelebihan dari Stargazer, teman-teman bisa tulis kolom komentar. Terima kasih teman nonton. Bantu channel tombol like, klik tombol subscribe, klik tombol lonceng, dan follow IG Facebook kami di Datang Jual Beli. Tambahan lagi, jadi di interior ini untuk bagian joknya, ini jok terbesar yang saya pernah duduki. Selain R3 juga besar untuk joknya, tapi ini lebih besar lagi. Jadi sangat menopang, saya sangat duduk seperti ini. Bagian bolsanya juga lebar, tidak berasa sempit. Mobil-mobil Jepang malah berasa sempit. Mungkin mau orang Jepang memang rata-rata tingginya 170 cm atau 160 dengan bobot yang ringan mereka, jadi tidak memerlukan jok yang besar. Namun mobil Hyundai Korea, jadi Korea itu orang juga besar-besar sekarang, apalagi ini salah satu developnya dari India, orang India juga besar-besar, jadi memakai jok yang besar, jadi cukup oke. Dan yang menarik lagi di bagian di sini lengkap pastinya retractable. Retractnya cepat, bisa diatur dengan bagus, kaca spion sampingnya besar, dan di sini saat membuka menutupnya otomatis atas bawah, dan terbukanya bisa sampai full. Jadi saya tekan lagi dia naik sendiri, dan di bagian belakangnya dia terbukanya juga cukup besar dan sampai full. Wow, jadi itu salah satu keunggulan, anak-anak suka sekali, apalagi kaca bisa terbuka full dan besar. Ada bagian keamanan yang saya bilang ini cukup oke, dengan lampu indikator ini menyatakan bahwa sedang terkunci. Tidak ada bagian membuka lock secara terpisah seperti ini. Ini sangat menarik di mobil zaman sekarang, mobil Jepang masih kebanyakan ada, dan sini tidak ada, jadi tidak tahu anak-anak apalagi dia akan membuka pintu akan sulit sekali. Dan ternyata dibuka seperti ini, dia langsung terbuka saat kondisi diam pastinya. Dan kita coba buka di bagian belakang orang luar, untuk bagian pintu yang lain tidak bisa terbuka, jadi ini aman. Jadi menyulitkan orang di belakang. Oh, di belakang ini bisa, tapi dengan kita kedip-kedipnya lagi. Tapi bagian pintu ini tidak bisa dibuka secara langsung, jadi ini memudahkan dan membuat keamanan lebih bagi orang tua. Tidak bisa keluar secara langsung. Jika teman-teman pengen mendapatkan lagi, ada child lock. Jadi ada di sebelah sini child locknya, bisa memakai kunci. Kita putar ke sebelah kanan, ini ada gambar, ya ini gambar anak kecil. Jadi pintu belakang tidak bisa dibuka dari dalam, kiri maupun yang kanan. Jadi ini keamanannya sangat lengkap.